kita akan mulai. Materi yang pertama yaitu tentang dimensi 3, jarak titik ke titik ya. Kan kemarin dimensi 3 itu akan membahas jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, yang untuk pertama kita akan belajar dimensi 3 tentang jarak titik ke titik. Oke, langsung aja. Untuk kompetensi dasarnya di sini 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kalian nanti memahami konsep geometri ruang. Kemudian mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, khusus untuk hari ini antar titik saja. Dan yang ketiga, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Yang keempat, atau 4.1, menentukan jarak dalam ruang antar titik saja. Ya, nanti materinya juga Bapak akan share di Google Classroom. Ya, kelebihannya yang masuk Zoom kalian bisa langsung gitu ya, bisa langsung belajar tetap virtual. Oke, lanjut ya. Untuk diagram alurnya, untuk dimensi 3 nanti akan mempelajari jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, yang ketiga jarak titik ke bidang. Nah, kalian harus paham dulu nanti jarak titik ke titik sebelum jarak titik ke garis, karena jarak titik ke titik itu menjadi prasyarat untuk belajar jarak titik ke garis. Ya, kemudian begitu juga jarak titik ke titik, jarak titik ke garis itu menjadi prasyarat untuk belajar jarak titik ke bidang. Nah, kemudian apa manfaatnya belajar dimensi 3 ini, khusus 3 materi ini untuk kehidupan sehari-hari, nanti kita akan belajar bersama. Dan keseluruhan dari belajar dimensi 3 ini, kalian harus masih mengingat tentang teorema Pythagoras. Karena teorema Pythagoras ini nanti sebagai rumus pembantu dalam memahami jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Itu ya. Nah, kita langsung saja. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, dan 3. Yang pertama, gambar apa? Gambar apakah gambar 1, gambar 2, gambar 3 tersebut? Gambar 1 gambar apa? Silakan. Dibuka Gambar mikrofonnya. kardus, Pak. Ya, kardus. Kemudian gambar 2, Penghapus. menghapus. Gambar 3, Piramida. ya piramida. Piramida ada di mana, Nak? Mesir. Mesir, oke. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuknya? Gambar 1 bentuknya apa? Menyerupai apa kalau Bentuk dalam matematika? kubus, Pak. Ya, kubus ya. Gambar 2, Balok. balok. Gambar 3, Segitiga. apa? Prisma. Prisma, betul. Prisma Prisma. apa? Prisma atau bukan? Ayo. Prisma segitiga bukan, Pak? Piramida bentuknya apa dalam Piramida. matematika? Apa? Apa? Limas. Limas, oke. Bentuknya limas ya. Ya. Nah, kemudian coba kalian sebutkan benda yang ada di kehidupan nyata yang bentuknya baik itu kubus, balok, prisma, atau limas, kerucut, tabung, bola. Kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang ada di rumah kalian apa? Yang bentuknya menyerupai gambar-gambar tersebut? Apa? Siapa yang bisa? Contoh yang lain apa? Di rumah punya lemari, Nak? Punya, Pak. Nah, bentuknya apa? Balok. Balok ya.
Mungkin ada yang Iya. balok, ada yang kubus ya. Iya, Kemudian Pak. apa lagi? Iya, Pak. Hmm, Apa lagi? Hmm. Banyak apa? Di kehidupan nyata banyak bentuk kubus, balok, prisma. Apa? Gelas, Pak, menyerupai tabung. Ya, betul. Boleh. Gelas menyerupai tabung, boleh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kelihatan ya ini gambar apa? Aduh, sorry. Kubus. Gambar kubus. 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 Cara membacanya kubus ini kubus apa, Nak? Namanya kubus apa? Nah, cara membaca kubus itu dilihat ya variabelnya atau penandaannya. Kalau dia A, B, C, D, berarti kubus itu dinamakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Itu ya penamaannya Iya, ya. Pak. Dilihat saja ininya apa namanya penamaan label abjadnya ya. Nah, kemudian Iya. ini untuk mengingat kembali saja ya. Karena bangun ruang khususnya kubus, balok itu sudah kalian pelajari di IMP juga ya. Hanya mengingatkan saja. Ini sifat bangun kubus. Yang pertama dia memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Coba salah satu sebutkan sisi kubus yang mana saja. Satu aja. AB. Yang lengkap. Kalau namanya sisi itu berarti A, B, C, D A, B, contohnya C, ya. D. Nah itu sisinya. Ya, Pak. Oke. Yang lain bisa A, D, H, F ya. Bisa juga itu. Nah kemudian memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Nah rusuknya yang mana coba? Rusuknya yang ya tadi ada yang menyebutkan tadi siapa? Salah satu contohnya adalah AB. A, AB. E, F, E. Nah, tidak kalau rusuk dia cukup A, B ya. AB. B. Oh, ya, Kemudian Pak. B, C, kemudian E, C, F D. ya. Dan ada 12 rusuk. Dan memiliki 8 titik sudut. Salah satunya mana coba titik sudutnya? Ayo mengingat kembali nih pelajaran SMP. Apa? Salah satunya adalah ini misalkan di titik sudut D ya. Kemudian titik sudut E. A. Dia ada 8 titik sudut ya. Kemudian memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang yang mana, Nak? Ini sering muncul ini. Diagonal ruang, diagonal bidang itu nanti keluar di pembahasan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke sudut. Ya, mengingat kembali nih. Yang dasar saja harus diingat ya. Yang dasar-dasar itu jangan dilupakan. Nanti berkelanjutan. Memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang yang salah satu contohnya adalah ini nih. Dari H ke titik B. Ya. Kemudian dari A ke titik G. Nah, itu salah satu contoh diagonal ruang. Kalau ada 12 bidang diagonal atau ya memiliki 12 buah bidang diagonal. Contohnya yang mana? Dari A ke F. Ya, Ya, Pak ya. betul. Salah satu contohnya ini A ke F, betul. Kemudian B ke B E, ke E. ya. B ke E. Nah, itu. B Jangan ke C. jangan tertukar ya antara diagonal ruang sama diagonal bidang. Ya, jangan tertukar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita
kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya yang kalian sebutkan untuk bidang diagonal, kemudian rusuk, diagonal ruang, bidang alas, diagonal bidang, sudut, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus juga jangan lupa ya. Kalau untuk volume itu S pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi ya. Kalau untuk luas permukaan, tadi kan dia bidangnya sisinya ada berapa? Ada 6. Jadi 6 dikali sisi untuk luas permukaan ya. Atau 6 kali S kuadrat. Nah, ini panjang diagonal bidang juga kalian harus mengingatnya. Untuk panjang diagonal bidang berarti S akar 2. Maksudnya sisi akar 2. Jadi kalau misalkan sisi kubus itu 14 cm, diagonal bidangnya berapa, Nak? Diagonal bidangnya? Kalau sisinya 14 berarti? 7, Pak. Bidang diagonalnya adalah 14 akar 2 ya. Kan sisi ini, sisi akar 2 ya. Ya, Pak. Nah, kalau panjang diagonal berarti kalau misalkan sisinya 14 14 akar 3, Pak. 14 akar 3, betul. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang sama-sama dilihat ini gambar apa? Kubus. Kubus apa? Kubus Apa tadi namanya? ABCD EFG. Ah, ya betul. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Nah, sekarang ada garis ini. Kelihatan ya? Garis merah putus-putus. Ya, Ya, Pak. Nah, ini merupakan EC ya. Merupakan jarak antara titik E dengan C ya, maksudnya ya. E, C merupakan jarak antara titik E dengan C. Kemudian yang kedua ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, dia berarti AC ya, merupakan jarak antar titik A dengan Dengan C. C. Oke. Nah, sekarang lihat ini ada segitiga. Nah, jadi titik P dan Q itu merupakan panjang ruas garis PQ ya. Ini dari yang warna biru putus-putus itu merupakan jarak antara titik P dan Q. Disebutnya panjang ruas garis PQ ya. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, coba sekarang kita sama-sama memecahkan masalah ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik itu yang kuning-kuning ini ya. Ya, Pak. Mempresentasikan kota dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Ntar ada teman kalian yang mau masuk. Oke, lanjut. Di sini, ini gambarnya ya, gambar bangunnya. Kemudian Nasita berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Jadi Nasita itu mau berangkat dari kota A ke kota C. Nah, di sini awalnya Nasita di kota A ya, dia mau menuju ke kota C. Kemudian tentukan perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nasita. Sebutkan kemungkinan rute yang ditempuh Nasita. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Nah, mari kita sama-sama pecahkan masalah ini dengan cara mendata terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kemungkinan rute, kemudian ada panjang lintasannya.
Ya, yang pertama Bapak contohkan kemungkinan rutenya adalah yang pertama, Nasita itu bisa saja berangkat dari sebentar. Ya, bisa saja dia rutenya dari A, kemudian menuju D, kemudian menuju kota C. Nah, dari A ke D, dia panjang lintasannya berapa, Nak? 20 km, Pak. Ya, 20 Kilometer. meter, betul. Kemudian dari D ke C dia panjang lintasannya berapa? 23 km, Pak. 23 km. Jadi panjang lintasan dari A, D ke C dia berapa? 43 km, Pak. 43 kilometer. Meter. Ya, siapa yang bisa menyebutkan kemungkinan rute yang lain? Dari mana ke mana sampai dia harus ke C? B ke C. A, B ke C, Pak. A ke B, dari B A ke C, ke B Pak. ke C. Jadi berapa panjang lintasannya? 34, Pak. 34 kilometer. 34 kilometer. Kemudian ada lagi? Dari mana ke mana? Dari A ke mana? Ke B bisa kan? Kemudian ke D, ke C. Ya. Ya. Nah, ini Iya, Pak. dari A bisa ke D, ke B dulu, baru ke C. Karena mau jalan-jalan dulu mungkin ya. Dia baru ke kota C. Berapa jadinya panjangnya, Nak? Panjang lintasannya? 55, Pak. 55. Oke, betul. Kemudian bisa juga dia dari A ke C langsung, kan ini ada nih jalurnya ya. Dari A ke Iya, Pak. C. C. Berapa panjang lintasannya? 54, Pak. 27 kilometer. Ini dong nih dari A langsung ke C dia. Berapa? 27 km, Pak. Ya, 27 kilometer. Terus bisa lagi dari mana ke mana? Apa sudah habis? Dari A ke C 27 km ya. Kemudian dari A ke B ke C, dia tadi panjangnya 34. Kemudian bisa juga dari A ke B ke C ke D, kemudian berarti panjang lintasannya 50. Nah, Nah, setelah kalian mendata, kemudian tentukan udah panjang rutenya. Rute manakah yang terpendek? A ke C, Pak. Ya, A ke C. A ke C, Pak. Oke, A ke C ya. Yang terpendek adalah A ke C. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ada kubus lagi. Manakah yang merupakan jarak antar A titik F dan G? Ini ya. Ini F dan G. Nanti kalian menyebutkannya adalah panjang ruas garis F, G gitu ya. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Yaitu panjang garis ruas panjang ruas garis FG. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Berarti kalian menyebutkannya panjang ruas garis BD atau diagonal bidang ya. BD. Diagonal bidang BD ya. Nah, kemudian ini gambar balok ya. Gambar balok, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan D? Kalian menyebutkannya nanti F dan D ini yaitu ruas garis FD atau diagonal ruang FD. Ya, betul Nabil. Ya. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik B dan G? Ini ya. B dan G. Apa dia? Panjang ruas garis BG atau diagonal bidang BG, Pak. Oke, bentar. Nah, ini gambar apa ini? Limas.
Limas ya. Iya, Limas Pak. apa, Nak? Limas A, Limas B, C, A, B, E. C, D, E. Oke, A, betul. B, C, D, Bentuknya E. apa? Bentuknya Prisma. bawahnya Prisma. alasnya? Alasnya bentuk Persegi, Pak. persegi. Persegi, Pak. Persegi beraturan ya. Jadi persegi Iya, Pak. beraturan A, B, C, D dengan titik puncaknya E ya. E. Nah, kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik E dan D? E dan D. Ini ya, ini yang Bapak garis merah. E dan D itu merupakan jarak antara titik E dan D. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik A dan C? Nih, apa disebutnya? Diagonal Yang bidang. rumus Nah, garis. diagonal bidang AC atau AC. ruas garis panjang ruas garis EC. Oke, betul. Lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan panjang jarak antar titik? Nah, tadi ya, di awal tadi di alur konsep Bapak sudah menjelaskan kalau nanti di mencari jarak antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kalian harus tetap mengingat teorema Pitagoras ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soalnya. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, jadi ada kamar berukuran 4 kali 4 kali 4 meter. Kemudian di tengah-tengah, di langit-langitnya itu atau di atapnya, dia dipasang lampu, ya. Nah, kemudian ditanya berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Bisa membayangkan nggak, Nak? Bisa membayangkan? Berarti dia bentuknya kubus ya. Oke, kita gambar dulu. Misalkan kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan lampunya itu dinyatakan dengan T seperti berikut. Nah, ini gambar kubusnya atau kamarnya ya. Dia berupa kubus. Nah, ini kelihatan ya, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini yang Bapak kasih garis merah ini letak lampunya Bapak misalkan T. Dia berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah atap. Nah, kemudian jarak salah satu jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah misalkan ini dari T ke A ya. Kemudian mana lagi? T ke D. T ke B, kemudian T ke C, kemudian T ke D. Nah, tadi ingat ya, kalau kubus itu kan dia sama sisinya ya. Artinya TA, TB, TC, TD, maksudnya jarak TA, TB, TC, TD itu dia sama. Ya. Nah, kemudian untuk mencarinya kan artinya kalian tidak perlu mencari semuanya, cukup salah satunya aja ya, karena dia sama ya jaraknya ya antara TA, TB, TC, TD. Kalian cukup satu saja dicarinya. Kita misalkan kita akan mengambil akan mencari jarak titik T ke A. Artinya titik T ke A ini kalau kita istilahnya dipisahkan akan membentuk segitiga siku-siku, yaitu TEA dengan siku-siku di titik E. Ya, ini karena panjang AE tegak lurus dengan panjang garis ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di titik E. Dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Nah,
menentukan panjang ET, oleh karena T merupakan titik tengah, maka ET itu setengah dari EG ya. Nah, tadi panjang diagonal tadi rumusnya apa? Panjang diagonal bidang. Rumusnya adalah S akar berapa? 3 ya, Benar, Pak. Pak. 2. Kalau 3 dia diagonal ruang deh. ya. Ya, diagonal bidang, yaitu S akar 2. Nah, artinya tadi kan panjang kubus ini berarti berapa sisinya? 4 kan ya? 4. Nah, jadi panjang ET itu setengah dari EG. EG tadi diagonal bidang, dia panjangnya rumusnya S akar 2. Berarti diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Setengahnya berarti setengah dari 4 akar 2, ya 2 akar 2. 2. Oke, kita lanjutkan. Ini gambar segitiganya ya. Kalau kita pisahkan dari kubusnya, yaitu Ya, Pak. segitiga ETA 2. atau AET ya. 2. Nah, kemudian ini rumus Pitagoras, karena kita akan mencari titik AT, berarti AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. AT sama dengan akar panjang AE itu berapa tadi, Nak? AE 4 ya, 4, karena Pak. sisinya 4. 4 kuadrat ditambah ET itu tadi setengah dari bidang diagonal bidang ya, yaitu 2 akar 2 dikuadratkan. 4 kuadrat berapa? 16. 16. 2 akar 2 kuadrat 4. berapa? 8, Pak. Berapa? 8, betul. Kalau 2 akar 2 itu dikuadratkan artinya 4 dikuadratkan. Kalau akar 2 dikuadratkan dia berapa? Akarnya hilang, Pak. Ya, akarnya hilang. Berarti 2 ya. Jadi 4 kali 2, 8. Ketemu dia akar 24. 4. Nah, kemudian bisa 2 akar 6 itu bagaimana, Nak? Disederhanakan ya. Disederhanakan. Kenapa 2 akar 6 sederhananya? 4 dikali 6, Pak. 4 bisa diakarin jadi 2. Oke, betul. Betul, Marita, betul. Ya, betul ya. Disederhanakan akar 4 kali akar 6. Akar 4 itu bisa disederhanakan yaitu 2. 2 akar 6. Nah, jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter ya. Jadi jarak TB juga sama. TB, TC, TD juga sama, yaitu 2 akar 6 meter. Kena ada yang mau ditanyakan dulu?